dan halaman 5. Share screen. Ya, hari ini kita akan belajar mencari informasi dari teks non-fiksi. Ya, sudah dibuka buku paketnya? Kok di sini muncul, Kak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi sebelum kita mencari informasi, kita cari tahu dulu apa itu teks non-fiksi. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, non-fiksi artinya adalah bersifat nyata atau fakta. Iya, kalian bisa lihat di layar Zoom kalian. Di sini Ibu sudah menampilkan tampilan PowerPoint tentang pengertian dari teks non-fiksi ya. Oke. Sudah dilihat? Nah, kalau anak-anak mau mencatat, sambil mencatat boleh. Jadi Ibu sambil menampilkan dari layar PowerPoint-nya ya. Jadi non-fiksi artinya adalah bersifat nyata atau fakta. Jadi teks non-fiksi merupakan teks yang menjelaskan tentang suatu hal yang nyata. Ya, contoh teksnya ada di buku paket halaman 4. Jadi berbeda dengan teks yang sebelumnya pernah kalian baca. Ada teks fabel ya, ada legenda. Nah, itu masuknya ke teks fiksi karena bersifat hayalan. Namun, teks yang ada di halaman 4 ini adalah teks non-fiksi karena dia menjelaskan ya sebuah berita atau informasi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya, baterainya. Ya, sebentar ya. Tadi udah dicas tapi emang kayak gitu. Ini aja ke kelas dari sana. Ya. Nggak ada colokan ya? Di sini colokan di mana ada di situ? Nyampe nggak? Ngapain? Nggak ngomong. Ya anak-anak, sekarang di layar Zoom sudah Ibu tampilkan teks yang ada di buku halaman 4 ya. Coba kalian lihat dulu bukunya, bacaannya.
Ya, teks ini berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Nah, coba dilihat dulu. Ada berapa paragraf teks tersebut yang ada di halaman 4-5? Coba ada berapa paragraf? Dihitung. Iya, betul Malika Aisyah. Ada 3 paragraf. Nah, ini Ibu bacakan terlebih dahulu ya teksnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Ya, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk Indonesia tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Nah, kalian bisa lihat dari paragraf yang ke-1 ini, ya. Ini ada berapa kalimat ya? Mari kita hitung. Jadi tanda dari satu kalimat itu adalah diakhiri dengan tanda titik. Berarti kalian lihat dari awal sampai ke tanda titiknya. Ini ada berapa kalimat? Coba dihitung. Ya, siapa yang bisa menjawab ada berapa kalimat? Ada? Ayo, ada berapa? Angkat tangannya, tidak apa-apa. Ada berapa? Ada 5. Betul, Fani ya, Ria Fani Putri dari 4 Salam ya. Iya, ini ada 5 kalimat. Kalimat pertama dari kata bangsa Indonesia sampai yang berbeda-beda. Kalimat kedua dari kata keragaman sampai Merauke. Iya. Kalimat ketiga dari kata jumlah sampai Indonesia. Kalimat keempat dari kata mereka sampai bervariasi. Yang terakhir dari kata mulai sampai perkotaan. Jadi itu cara menghitung jumlah kalimat dalam satu paragraf. Ini sudah diajarkan ya di kelas 3 ya? Iya. Oke, sekarang kita lihat. Paragraf ke-1 ini menginformasikan apa? Nah, kalian bisa lihat dari kalimat pertama. Jadi, kalimat pertamanya kan berbunyi, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Nah, jadi kalimat paragraf pertama ini memberitahukan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Iya, jadi itu adalah informasi yang diceritakan atau diberitahukan di paragraf pertama. Kalian beri garis bawah pada kalimat pertama. Silakan diberi garis bawah untuk kalimat pertamanya. Oke, sudah diberi garis atau boleh di stabilo. Yang ada stabilo boleh di stabilo.
Iya. Sudah. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini gambar pakaian adat dari suku Melayu. Nah, yang gambar kedua merupakan pakaian adat dari suku Batak. Nah, lihat gambar yang ketiga. Ini adalah pakaian suku Dayak. Yang terakhir adalah dari suku Papua. Nah, dari pakaiannya saja kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia itu sangat kaya ya. Pakaiannya berbeda-beda. Suku Melayu pakaiannya seperti ini. Ya, suku Batak pakaiannya begini. Suku Dayak berbeda lagi. Dan Papua juga berbeda. Maka bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat kaya ya akan budaya, ya suku, bahasa daerah. Maka kita harus bangga dan bersyukur ya sebagai warga negara Indonesia. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Coba anak-anak lihat di halaman 5. Yang tidak ada bukunya tidak apa-apa. Lihat saja di layar Zoom anak-anak ya. Oke, Ibu bacakan dulu. Oh, atau ini saja. Ibu mau gantian, jangan Ibu lagi yang baca. Ibu acak. Ibu mau yang baca. Siapa ya? Yang berani? Ini deh. Ahmad Baidar. 4 Al-Hafiz ya? Iya, Ahmad Baidar. Coba Ibu minta unmute dulu. Ini udah di-record ya? Ya. Nah, coba Ahmad Baidar suaranya yang keras, baca paragraf kedua. Suku, bangsa, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Ayo Baidar. Berdasarkan ya, berdasarkan hasil. Ayo Baidar. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura. Iya, ini paragraf kedua sampai di kata Jawa Barat. Iya, terima kasih Ananda Baidar. Ya, silakan di-mute ya. Oke, tadi Baidar sudah membacakan paragraf kedua. Nah, lihat. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Iya, jadi suku Jawa itu adalah suku yang paling banyak ya di Indonesia, sekitar 40,2% dari penduduk Indonesia. Karena suku Jawa tinggal ya tersebar di Pulau Jawa, terutama daerah mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat sebagian. Nah, dari paragraf kedua ini, informasi yang bisa kita dapatkan adalah bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Ya. Lalu apalagi?
Suku bangsa yang paling besar adalah suku Jawa. Jadi itu adalah informasi yang kita dapatkan dari paragraf kedua. Iya, karena ini informasinya terdiri dari gabungan kalimat, maka kalian catat saja ya di buku tulisnya. Untuk paragraf kedua, halaman 5, ya, informasinya adalah Ibu ketik ya, nanti ya di sini ya, kalian tuliskan informasinya. Tadi paragraf 1 sudah ya. Informasinya ada di kalimat pertama. Sekarang paragraf kedua, Ibu ketik saja berarti kalau begitu. Sebentar. Ya, paragraf ke-1 tadi sudah informasinya ada di kalimat pertama. Gagasan pokok terdapat di kalimat pertama. Masih bahasa Indonesia sampai jam 10. Kok enggak aku hilang? Ya, paragraf kedua tadi informasinya adalah atau gagasan pokoknya adalah bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku dan suku terbesar adalah suku Jawa. Ya, sebentar. Oke, ini ditulis paragraf kedua. Ya, gagasan pokok dari paragraf kedua. Silakan ditulis. Halaman 5 ya, Nak. Satya minta di itu kami. Di apa? Ya, kelas ada juga. Itu kelas ada juga. Minta gabung, ada belum? Satya. Enggak ada, enggak ada yang masuk. Tadi udah masuk Satya. Iya, udah. Kita kan udah masuk. Iya, oh ini. Iya. Ya, sudah Bu, sudah loading. Ya, anak-anak sambil mencatat ya. Kok ini nggak bisa? Tapi di admin bisa. Oke, anak-anak sudah ditulis? Belum? Ya, ini ada di layar Zoom kalian ya. Ya, Ibu tunggu. Tapi udah jadi penulis. Iya. Ya, sudah ditulis.
Kalau aku ya kayaknya tidak sering ya. Kalau saya sih ngadainnya itu di 25. Kebetulan aku mengajar matematika di Solo itunya aku itu kemarin itu aku. Iya. Anak-anak, sekarang lanjut kita paragraf ketiga. Lanjut paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga, Ibu mau minta siapa yang baca? Gantian ya. Tadi anak Putra sudah ya. Berarti sekarang Putri. Oke, dari kelas Al-Hadi. Karisa Kenzi ya. Coba baca paragraf ketiga. Ada di layar Zoom, ya. Terlihat ya? Kelihatan? Ya. Ibu unmute dulu. Ya, sudah di-unmute, nah? Belum kedengeran. Coba di-unmute dulu ya, Karisa Kenzi ya. Nah, iya. Coba baca paragraf yang Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura merupakan kelompok terbesar berikutnya. Banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Iya, terima kasih Karisa Kenzi. Sama. Ya, coba di-mute. Nah, tadi Kenzi sudah membacakan paragraf terakhir. Nah, anak-anak, coba dilihat. Paragraf ketiga ada berapa kalimat? Iya, ada berapa kalimat? Ada? 2. Iya, betul. Aila Manha Ghazala. Ada 2. Iya. Jadi di sini paragraf ketiga yang diinformasikan adalah suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura merupakan suku terbesar berikutnya setelah suku Jawa. Jadi yang paling besar itu adalah suku Jawa. Ya, lalu disusul dengan suku Sunda, Melayu, dan Madura. Sedangkan suku yang terkecil atau suku yang jumlah populasinya kecil terdapat di Kalimantan dan Papua. Mereka banyak tinggal di daerah-daerah terpencil dan anggotanya hanya ratusan orang. Iya. Jadi untuk paragraf ketiga, apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah sebentar ya. Nah, kalian tulis untuk paragraf ketiga. Gagasan pokoknya atau informasi pokoknya adalah suku Sunda, Melayu, dan Madura adalah suku terbesar setelah suku Jawa. Ya. Lalu suku yang jumlahnya kecil terdapat di Kalimantan dan Papua. Ya, silakan dicatat.
Ya, Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain mencatat. Ya, anak-anak sudah dicatat? Sudah ya? Oke, kalau sudah, jadi itu tadi cara kita mencari gagasan pokok atau informasi dari teks atau dari bacaan. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti ya. Tidak di skip-skip membacanya untuk mencari informasi dari setiap paragraf. Jadi teks ini secara keseluruhan menceritakan tentang suku bangsa yang berada di Indonesia. Mulai dari suku terbesarnya sampai suku terkecilnya. Jadi itu adalah informasi dari teks pada halaman 4 dan 5. Ini berarti teksnya non-fiksi ya. Karena ini bukan menceritakan tentang khayalan, bukan menceritakan tentang mitos-mitos atau legenda-legenda ya, atau dongeng, tapi ini memberikan informasi atau berita, ya, berita fakta. Maka ini disebutnya teks non-fiksi. Ya, jadi di tema 7 kita mengenal teks non-fiksi untuk materi bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sebutkan ya. Nah, cara mencari gagasan pokok dari sebuah teks. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi dibaca dulu semua kalimatnya ya, anak-anak ya. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Seperti yang tadi kalian lakukan. Ya, diberi garis bawah, atau di stabilo, atau dicatat. Jadi seperti itu cara mencari gagasan pokok. Ya, jadi ada yang di kalimat awal, ada yang di kalimat akhir, atau yang gabungan dari kalimat awal dan akhir. Iya. Yang ketiga, menandai ya atau mencatat pikiran pokoknya. Jadi setelah kalian dapat nih ya pikiran pokoknya atau informasinya dicatat ya, seperti yang tadi sudah kita lakukan bersama-sama. Jadi itulah ya cara mencari gagasan pokok. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Anak-anak tadi melihat tidak di teks tersebut ada kata-kata yang anak-anak tidak mengerti? Coba kita kembali lagi ke teksnya ya. Sebentar, ini ada yang mau join. Tadi mana foto teksnya? Nah, lihat coba di paragraf pertama. Ada tidak kata yang menurut anak sulit untuk dimengerti? Nah, lihat nih di kalimat pertama. Ada kata majemuk. Pasti kalian bingung ya, majemuk itu apa ya? Aku baru dengar. Iya. Nah, untuk mencari kata-kata atau arti dari kata-kata yang sulit ini, kalian bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jadi bukan cuma bahasa Inggris saja yang ada kamusnya. Bahasa Indonesia juga memiliki kamus, ya. Ada, kalau misalnya kalian punya, ya, itu kamusnya tebal, ya. Tapi karena sekarang serba online, ya, kita bisa melihat di Google ada yang namanya KBBI Online. Atau bisa kalian download aplikasi di Google Play Store namanya KBBI Online. Nah, jadi kalau kalian menemukan bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia ya, yang sulit dimengerti, seperti ini, majemuk itu apa ya, gitu. Kalian bisa mengecek di KBBI Online. Ya. Sekarang kita cari ya arti dari kata majemuk. Tadi Ibu sudah mencari ya di KBBI Online. Majemuk artinya adalah, sekarang disiapkan buku tulis serta alat tulisnya, atau yang ada buku paket, kalian lihat di halaman 6, itu sudah ada lembaran tabel untuk kata-kata sulit. Ya, lihat di sana. Ya, tabelnya hanya 2 kolom ya, kurang berarti. Kalau begitu, dicatat saja arti dari kata majemuk. Ya, nanti kalian catat nih ya. Ibu ketik dulu. Ya. Majemuk artinya lebih dari satu atau terdiri dari beberapa bagian. Itu arti dari kata majemuk. Ya. Jadi majemuk artinya adalah terdiri dari beberapa bagian atau lebih dari satu. Sudah? Kalian bisa sambil melihat di layar Zoom-nya. Kelihatan nggak ini tulisannya? Ibu besarin aja kalau gitu ya. Nah, ini nih, udah dibesarkan. Jadi majemuk artinya lebih dari satu atau terdiri dari beberapa bagian. Ya. Sudah? Oh, masih ada yang menulis ya? Iya, tidak apa-apa. Iya, Darel, kenapa Darel? Darel 4A salam. Iya. Kenapa Darel? Iya. Sudah? Ya, sekarang kita lanjut.
Coba anak-anak lihat di masih paragraf pertama ya. Di sana ada kata geografis di kalimat keempat. Ya, geografis artinya adalah ya. Sesuatu yang berhubungan dengan kondisi suatu wilayah atau daerah. Ya. Geografis adalah istilah ya yang berhubungan dengan kondisi suatu wilayah atau daerah. Ya, Ibu besarkan dulu ya tulisannya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain mencatat ya. Ya. Bisa. Kayak Pak Abdullah. Ya, sudah ditulis belum? Sudah selesai? Ya, masih ada yang mencatat ya? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Berarti kita lanjut cari kata sulitnya lagi. Oh iya, ini tadi masih di kalimat keempat ya, paragraf pertama. Ada kata variasi. Ya, variasi. Variasi itu apa? Itu berasal dari, ini kata serapan dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada juga variasi, variation ya. Ini kata serapan dari bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kan menjadi variasi. Apa variasi dalam bahasa Indonesia? Dalam kamus bahasa Indonesia, variasi adalah berbeda-beda.
Bervariasi berarti berbeda-beda, bermacam-macam, ya. Jadi variasi adalah berbeda-beda atau bermacam-macam. Ya, silakan dicatat. Menggema ya? Oke, sudah ya. Ya, sekarang kita lanjut. Ada lagi kata yang sulit untuk diartikan. Kalian pernah dengar kata sensus? Sensus penduduk biasanya yang biasa kita dengar ya, sensus penduduk. Sensus itu apa? Nah, sensus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya, ada di paragraf ini ya, Nak, paragraf kedua, kalimat ke-1. Nah, ini berdasarkan hasil sensus. Nah, itu katanya. Sensus Badan Statistik. Nah, sensus artinya adalah perhitungan jumlah. Nah, karena di sini yang dibahas adalah sensus penduduk ya, maka arti dari sensusnya adalah perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari sensus. Jadi berhubungan dengan jumlah data, perhitungan. Ya, kalau di Indonesia biasanya sensus penduduk dilakukan oleh pemerintah. Ya, misalnya 5 tahun sekali ya, misalnya dihitung jumlah penduduk Indonesia atau jumlah suku. Ya, itu ada perhitungan jumlahnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Ya, jadi itu adalah arti dari kata sensus. Hilang ya? Kok disconnected dulu ya? Iya. Kayaknya gangguan. Tadi tuh. Kok begini sih? Sebentar ya, Nak. Ini ada gangguan jaringan. Nah, sudah terlihat ya? Muncul lagi nggak PowerPoint-nya? Muncul. Oke. Terima kasih, Mehnas. Statistik.
Tadi kayaknya ke sini. Sudah dicatat? Sudah. Oke, lanjut ya. Tadi kata sensus sudah. Nah, ini ada lagi statistik. Statistik itu apa? Ya, statistik berasal dari bahasa Inggris ya, dari kata statistik. Tapi kalau di bahasa Inggris, tulisannya hurufnya menggunakan huruf C belakangnya. Nah, di bahasa Indonesia ketika diserap, ya, dia berganti hurufnya menjadi huruf K, jadi statistik. Oke, statistik adalah data yang berhubungan dengan angka-angka ya. Atau jumlah. Ya. Data yang berhubungan dengan angka-angka atau jumlah. Karena kan tadi ini sensus ya, berhubungan dengan hitung-menghitung ya. Jadi di sini statistik adalah data yang berhubungan dengan angka-angka atau jumlah. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian kalau misalnya tidak punya kamus bahasa Indonesia, kalian bisa cek di Google Play Store. Ada namanya KBBI Online. Atau di Google juga ada ya. Iya, ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, sudah? Oke, kalau sudah. Sekarang Ibu mau ini dulu ya, berarti stop share ya. Masih ada yang mencatat nggak ya? Coba Ibu cek dulu deh. Iya. Sudah ya, berarti. Coba Ibu mau lihat hasil dari tulisan kalian. Coba diangkat itunya, bukunya. Ini kayaknya kameranya ada yang tidak nyala ya, anak-anak ya. Iya. Oke, good job. Terima kasih anak-anak, Soleh dan Soleha. Ya, jadi itu tadi ya.
Bahasa Indonesia, kita materinya mencari informasi atau gagasan pokok dari teks non-fiksi dan mencari arti dari kata-kata sulit. Ya, menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, anak-anak, jika mempunyai pertanyaan, boleh ya, nanti kalian posting di Classroom. Iya. Jadi minggu depan, insya Allah kita akan latihan. Ya, latihan mencari gagasan pokok dari teks yang ada di buku paket tema 7. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9:55 menit. Ya, Ibu rasa sudah cukup untuk materi bahasa Indonesia hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk Ananda Soleh dan Soleha yang sudah bergabung di pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Dan selalu semangat ya untuk belajar dari rumah. Iya. Setelah ini apa? Ya. Iya. Berarti langsung bilang ini ya. Ya, anak-anak, setelah ini ya, pelajaran komputer ada materi dan tugas praktek yang akan dibagikan melalui Classroom. Jadi untuk komputer hari ini menyimak video ya yang ada di Google Classroom, nanti kalian cek ya, dan ada juga tugas prakteknya tentang tabel. Ya. Kalau begitu, Ibu akhiri ya untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.